Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Latifah. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Banjaran. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran dengan materi menjadi generasi yang terhindar dari praktek riba dalam jual beli dan hutang piutang dengan mode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Udah belum? Nggak sempat. Iya. Itu kebiasaan buruk ya. Iya. Bagaimana sudah hati kalian sekarang ini? Kalau belum sarapan? Oh, happy. Lihatnya di kemarinnya. Kalau ada yang buruk berarti itu menandakan kalian lagi sedih. Kalau senang berarti kalian bahagia. Tapi kebanyakan nih kalian pada bahagia ya dari orangnya. Iya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya, dipimpin sama Anin. Boleh Anin pimpin? Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk pembiasaan dulu ya. Pembiasaan baca Al-Quran setiap hari. Sama ya, kami bikin juga ya. Kamu boleh bikin pembiasaannya. Untuk pembiasaan baca Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, semuanya hafal ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Salsa kenapa Salsa? Sakit. Sakit juga. Terus? Miss Rina. Di sana kenapa? Izin. Siapa lagi? Udah? Desi. Kenapa Desi? Izin. Ya, bagi yang izin semoga dimudahkan oleh Allah, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, sebelum pembelajaran kita mau menyegarkan dulu badan ya, dengan pemanasan ya, menyegarkan energi. Nah, ini Ibu ada permainan ya. Nah, ini ada kata kunci. Kalau Ibu bilang harimau, nah kalian kan berdiri ya, takut ada harimau. Kalau kucing berarti duduk yang manis. Nah, kalau ada kata panda, kalian pegang pundak teman kalian. Mau belakang, mau depan, gak apa-apa. Yang penting pundak siapa saja. Asal jangan pundak orang selain manusia. Ya udah ya, siap. Ya, kata kunci. Harimau, harimau, panda, kucing, kucing, harimau, harimau, panda, kucing. Nah, kucing datang. Kucing datang ya. Ada kucing di sini ya. Udah segar berarti ya. Kalian sudah ceria, sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kemarin materinya apa sebelum sekarang? Toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai. Pintar. Menghargai hak orang lain. Pintar. Toleransi itu apa aja sih? Toleransi itu macamnya banyak ya. Contohnya kalian kemarin Ibu tugaskan apa? Toleransi apa aja? Toleransi dalam pergaulan,
Terus toleransi antar umat beragama. Terus apa lagi? Toleransi apa? Toleransi dalam antar suku. Kalian udah menerapkan belum? Udah. Dalam apa? Pertemanan. Benar. Kalian menghargai sesama teman. Menghargai. Contohnya apa? Ayo. Mengganggu teman yang sedang beribadah. Bah, betul. Terus apa lagi? Apalagi, Cing? Kan kalian udah mencoba toleransi selain mengganggu. Hah? Ah, betul, tidak menghina teman. Ya, itu salah satunya toleransi. Nah, untuk sekarang ya, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu, nah, di sini ada ya, menjadi generasi yang toleran dengan terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Betul. Tapi sebelum ke materi kah? Ada yang tahu gak apa itu riba? Coba. Riba, ada yang tahu gak? Riba itu apa? Tambahan pada harga yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar. Ya, betul. Riba teh tambahan dalam apa? Dalam transaksi atau dalam utang piutang. Kalau jual beli namanya. Apa itu jual beli? Jual beli Memberikan sesuatu. iya, menerima atau memberikan dengan akad perjanjian. Kalau utang piutang, apa itu utang piutang? Meminjamkan harta ya dengan istiqat untuk dikembalikan. Nah, itu ya, itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan dalam sehari-hari ya. Nah, nanti Ibu akan kasih tugas kepada kalian ya, buat infografis. Apa itu infografis? Infografis adalah alat media ya, yang berupa, yang menggunakan gambar, audio, teks ya. Nah, kalian bisa bikin di Canva ya. Nah, nanti kalian bikin 3 kelompok ya, dengan masing Ibu berikan LKPD, kalian ya gabung dengan kelompok kalian, pilih cari ya, bisa di satu grupnya, bisa membuat Canva ya. Nanti kalian bikin, Ibu nanti akan berikan ya ininya, lembar ininya ada udah ya, tinggal kalian nanti isi. Setelah isi kalian terus langkah-langkahnya kalian bikin ya, nanti Ibu juga membimbing kalian, terus kalian nanti dipresentasikan ke depan. Bisa? Ya. Ya. Nah, udah kita kelompok ya. Nah, sekarang untuk tugasnya ya, kelompok 1 itu, nah ini PKPD-nya kan isi ya, langkah-langkahnya. Kelompok 2 riba ya, dan kelompok 3 ya utang piutang. Kalian bisa cari informasinya di internet ya, atau di buku paket ya. 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 Paham boleh nanya. Udah beres bikin infografisnya? Sudah. Sudah siap? Satu udah siap? Ya, silakan ke depan.
dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas tentang jual beli. Nomor 1 akan dibacakan oleh Caca. Pengertian jual beli pertukaran harta dengan harta yang disertai dengan syarat atau kesepakatan yang sah menurut syariat yang mana transaksi tersebut harus dilakukan dengan saling ridho dan tidak mengandung unsur penipuan, riba atau hal-hal yang diharapkan. Tujuan utama jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh. Nomor 2 akan dibacakan oleh Harini. Syarat jual beli. 1. Objek, subjek, hal, balik, 2. Barang. Jelas, barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya. Tidak haram, memiliki manfaat. 3. Harga, jelas. 4. Ijab dan qabul, saling sepakat. Ijab dan qabul harus. Nomor 3 akan dibacakan oleh Tiara Putri. 3. Rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Harus ada orang yang berakal, balik, dan memiliki kemampuan hukum untuk melakukan transaksi akhirnya. 2. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya, serta tidak haram dan memiliki manfaat. 3. Nilai tukar atau harga. Harus ada harga yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. 4. Ijab dan qabul, ucapan yang menyatakan jual dan beli serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang bertujuan. 1 akan dibacakan oleh Tiara. Dalam konteks keuangan Islam adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dari harta pokok atau modal tanpa adanya transaksi bisnis. Yang 2 akan dibacakan oleh Elira. Macam-macam riba. 1. Riba qadri. Riba qadri terjadi ketika ada pertukaran barang dengan barang sejenis, tetapi dengan kuantitas atau kualitas yang berbeda. 2. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya terima barang atau pembayaran. 3. Riba qard. Riba qard adalah ketika seseorang meminjamkan sesuatu, uang, barang, dan lain-lain. Dengan syarat harus ada tambahan saat pengembaliannya. 4. Karena peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. 5. Nomor 3 akan dibacakan oleh Mama. Ya, dalil yang menjelaskan tentang riba baik dari Al-Quran maupun hadis menekankan larangan terhadap praktik riba dan konsekuensi yang berat bagi pelakunya. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas riba antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hindari riba adalah dengan menggunakan layanan keuangan syariah, mencari alternatif halal jika membutuhkan dana dan memiliki sifat qanaah atau merasa cukup. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 yang sudah siap, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hutang piutang. Nomor 1 akan dibacakan oleh Sisilia. Hutang piutang adalah bentuk transaksi keuangan di mana seseorang memberikan uang atau barang kepada pihak lain dengan perjanjian untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama atau sejenis. Hutang adalah kewajiban membayar, sedangkan piutang adalah hak menerima pembayaran. Nomor 2 akan dibacakan oleh Zahra.
Berikut adalah beberapa dalil yang terkait dengan hutang piutang. Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah ya? Udah dapat dipahami? Ya. Sudah kebagian? Udah? Udah. Nah, nanti tadi dalam presentasi jawabannya kalian semua udah bagus ya? Itu jawabannya singkat padat. Ya, kurang paham? Nah, bisa kalian jawab dan menggunakan searching di Google. Terima kasih ya kalian sudah mempresentasikan. Puas ya? Wah. Nah, kesimpulannya ya, kalian itu adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kalian itu terhindar dari riba ya, jual beli dan hutang piutang. Karena jual beli dan hutang piutang itu pasti akan terjadi dalam masyarakat. Kenapa jual beli atau kenapa riba itu haram? Tadi ada yang bercita-cita kalau riba itu haram. Kenapa? Karena bisa merusak perekonomian. Apalagi karena tidak memiliki ya, merusak akhlak ya, tidak memiliki empati kepada orang lain. Karena orang lain meminta pinjaman itu karena terlilit utang atau terlilit ekonomi. Sedangkan kalau ada tambahan, bukannya meringankan, tapi malah makin memberatkan. Betul. Jadi hikmah dari kita terhindar dari riba itu apa? Menjadi apa? Pribadi apa? Pribadi yang baik, betul. Nah, kalian itu diharapkan menjadi generasi yang baik ke masa depannya. Karena kalian itu adalah generasi masa depan nanti yang akan membangun negara ini, ya. Nah, untuk juga kalian ya buatkan di kertas lembar ya refleksi tentang pembelajaran hari ini, ya. Buat kita semua ya. Nah, udah ya, penulisannya boleh dikumpulkan ke ibu. Nah, terima kasih. Udah ya, terima kasih. Wow, ada langit ya. Kayaknya ini lagi bahagia semua. Apa ya? Ya, pembelajaran hari ini sekiranya sudah selesai ya. Nanti untuk minggu depan kita masih dalam materi riba dalam jual beli dan hutang piutang. Mungkin untuk minggu depan kita semua balas alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekian dari ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya di depan. Jangan